Buka Pekan Batik di Bojonegoro, PJ Gubernur Adi dorong batik Jawa Timur mendunia. Enam lapak dibobol maling, pedagang di Pasar Baru Tuban resah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Penggawaan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Penggawaan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang menghadirkan pameran batik lokal Kabupaten Bojonegoro serta batik dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kegiatan ini diapresiasi oleh penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono. Ia mendorong agar batik yang ada di Jawa Timur mendunia sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar Open Seremoni Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa di alun-alun Bojonegoro pada Rabu. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 8 Juni 2024 ini mengusung tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua. Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini digelar sebagai salah satu bukti keseriusan Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan dan mengembangkan batik di Bojonegoro. Selain itu juga untuk menumbuhkan semangat anak-anak muda di Bojonegoro agar menghasilkan beragam macam corak motif batik khas Bojonegoro. Di sisi lain, Pekan Batik ini juga sekaligus membangkitkan semangat pelaku UMKM, industri kecil menengah, dan memberdayakan ekonomi di Bojonegoro. Kegiatan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini disambut antusias para pengrajin maupun pengusaha batik. Rida Rizdiana, salah satu peserta, mengaku bahwa dengan terselenggaranya kegiatan ini dinilai sangat menguntungkan para pengrajin. Pasalnya kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan OPD di Jawa Timur, sejumlah bupati dan wali kota dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta sejumlah pihak lain yang punya jejaring dan pengaruh kuat. Hal ini dapat membantu mengenalkan dan mempromosikan batik yang dihasilkan oleh para pengrajin. Rida Rizdiana mengungkapkan, ia memproduksi sedikitnya 19 motif batik dan mengembangkan sedikitnya 45 batik khas Bojonegoro. Salah satunya motif batik buah-buahan seperti belimbing, mangga, pisang, salak, kemudian motif tempat wisata diantaranya seperti Bendungan Gerak, Kayangan Api, Waduk Pacal, dan Geopark Wonocolo. Kegiatan seperti ini memang sangat menguntungkan bagi kami para perajin di Bojonegoro ya Mas, karena di event seperti ini didatangi dari seluruh OPD di Jawa Timur, semuanya ada di sini pada kesempatan ini. Jadi sangat bagus bagi kami, prospeknya ke depan sangat bagus. Batik kita Bojonegoro bisa dikenal oleh seluruh Jawa Timur dan juga mungkin di luar daerah. Untuk motif batiknya sendiri ini ada berbagai macam apa saja? Motif batik yang khas Bojonegoro ada 19 motif dan 5 batik yang dalam pengembangnya ada 45 batik. Di antaranya dan semuanya itu adalah kekayaan alam Bojonegoro seluruhnya. Ada motif buah-buahan, ada belimbing, ada mangga, pisang, salak, itu semua khas Bojonegoro. Juga tempat-tempat wisata di Bojonegoro ada Kayangan Api, ada Waduk Pacal, Bendung Gerak, dan Geopark Wonocolo, tempat pengeboran minyak. Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini menyediakan sedikitnya 80 stand. Stand tersebut berisi berbagai macam pameran corak motif batik dari Kabupaten Bojonegoro maupun batik dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, serta terdapat pula produk ekonomi kreatif. Menariknya, rangkaian Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Kabupaten Bojonegoro ini turut dilaksanakan lomba fashion batik evening gown, lomba ilustrasi desain tingkat SMA, SMK, kemudian workshop batik dan craft, talkshow strategi peningkatan pemasaran UMKM, dan hiburan musik serta fashion show. Opening seremoni Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa dibuka secara langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur dan penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, beserta penjabat Bupati Bojonegoro dan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan bahwa acara Pekan Batik ini dapat menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadi kebanggaan masyarakat Bojonegoro, terutama dapat mengenalkan berbagai macam corak serta motif batik khas Bojonegoro. Gimana nih Pak? Ini khas Bojonegoro? Iya, ini semuanya khas Bojonegoro. Jadi ini coraknya batik ini adalah Sekar Jati namanya. Sekar Jati. Jadi
corak batik kita kan menggambarkan kekayaan alam di Bojonegoro. Kan kita kaya dengan jati, Pak. Nah, jadi menggambarkan dan jati juga harus dilestarikan untuk lingkungan. Ini udeng, coraknya Samin, kebanggaan kita, dan ini menggambarkan bahwa budaya Samin bagian dari budaya Bojonegoro. Jadi semua yang kita pakai harusnya menggambarkan budaya Bojonegoro. Jadi kebanggaan. Pak, kalau lokasi pengrajin batik, sentral batik di Bojonegoro di mana saja nih Pak? Di antaranya sekarang ada di Dander, dan itu yang kita dorong, dan beberapa tempat. Tapi memang paling banyak ada di Dander. Harapannya dengan adanya acara ini seperti apa Pak? Ya tentunya tadi yang Pak PJ Gubernur sampaikan, kegiatan batik mudah-mudahan bisa menjadi simpul ekonomi yang bisa terus menggerakkan ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, dan tentunya juga bisa menjadi kebanggaan warga Bojonegoro. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono sangat mengapresiasi kegiatan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari melestarikan budaya bangsa yakni batik, terutama di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan batik dengan berbagai corak motif dari masing-masing daerah. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kegiatan ini karena turut melibatkan langsung para pengrajin batik, para pengusaha di bidang batik dan aksesoris, sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Pesan-pesannya gimana Pak? Ya, saya tadi menyatakan bahwa ini terobosan yang sangat luar biasa di kabupaten kota membuat satu acara yang namanya Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa, dan ini bagian dari nguri-nguri melestarikan budaya bangsa yaitu batik, di mana Jawa Timur kaya akan batik. Semua motif ada, masing-masing punya khasnya sendiri masing-masing. Nah, ini kami apresiasi kepada Dekranasda Bojonegoro yang sudah membuat suatu event yang besar 4 hari, dan ini mendatangkan banyak peserta dari kalangan pengrajin, UMKM, dan skalanya bisa ekspor, saya lihat ya. Dan kualitasnya sangat bagus. Ini bagian penting untuk bisa secara ekonomi masyarakat bisa bergerak, para pengrajin, para pengusaha di bidang batik dan aksesoris bisa hidup, dan ini coba untuk bisa dikembangkan lagi di tempat lain, dan nanti dari sini Bojonegoro bisa mempromosikan tidak hanya untuk Jawa Timur tapi untuk Indonesia. Saya kira kami sangat apresiasi untuk upaya yang dilakukan oleh Pak PJ Bupati Bojonegoro. Pak, tadi kan sudah keliling ya Pak, mana ada nggak stand yang paling menarik atau yang ter-highlight dari Pertama saya kan melihat dari coraknya Bojonegoro, ada yang Sekar Jati maupun Tengul ya. Dan Lewis. Nah, Lewis. Ini sudah saya beli semua tadi ya. Jadi saya kira karena Pekan Batiknya di Bojonegoro, saya paling utama melihat detail Bojonegoro ya. Gak enak sama ini kan. Tapi memang kenyataannya ini bagus sekali dipakainya. Nah ini Pak, Coraknya. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, hari pertama Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa di Bojonegoro berlangsung cukup meriah. Setelah pembukaan, pada malam hari digelar fashion show. Para model yang tampil mengenakan gaun batik terbaik hasil karya para desainer lokal Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa, dan hari pertama pelaksanaan kegiatan berlangsung sangat meriah. Bahkan hingga Rabu malam rangkaian kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan fashion show dari peserta yang mengikuti Pekan Batik Daerah. Di hadapan para penonton yang hadir, para model peraga busana berlenggak-lenggok dengan mempesona sambil mengenakan balutan gaun batik terbaik hasil karya para desainer lokal Bojonegoro. Fashion show ini menampilkan gaun batik dari para desainer lokal, di antaranya Zahida Painting dengan tema Kriya Wastra Bojonegoro dan Kusai Biena dengan tema batik Nyadran dan Texas Wonocolo. Siti Nurhidayah, salah satu desainer, mengaku senang dapat menampilkan produk paintingnya pada saat hari pertama pembukaan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Menurutnya, berkesempatan menampilkan gaun painting miliknya pada acara fashion show Pekan Batik Daerah menjadi keuntungan tersendiri baginya. Pasalnya, selain bisa mengenalkan kepada masyarakat Bojonegoro, produk painting miliknya juga dapat dikenalkan ke berbagai tamu dari kabupaten kota di Jawa Timur yang hadir, sehingga mempermudah dalam melakukan branding sekaligus pemasaran produk painting yang dimilikinya. Nurhidayah menambahkan jika adanya kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pengrajin batik maupun painting, terutama dalam memasarkan produk batik yang dihasilkan. Dirinya berharap kegiatan seperti ini bisa terus diselenggarakan, selain dapat membantu meningkatkan perekonomian pengrajin batik, maupun nantinya bisa melahirkan generasi selanjutnya dalam mengembangkan batik Bojonegoro. Senang sekali hari ini kami dari Zahida Painting
diberi kesempatan untuk menampilkan produk kami, menampilkan karya kami di peragaan busana saat pembukaan Pekan Batik di Bojonegoro ini. Sangat senang sekali, dan di situ kami bisa memperkenalkan produk painting kami bukan hanya bagi masyarakat Bojonegoro, tapi karena tamu-tamunya juga se-Jawa Timur, ada Bu Gubernur, ada teman-temannya dari tamu-tamu dari Bapak PJ juga. Tadi memang kita mengambil konsep tradisional, yaitu kebaya, tapi kita kasih yang modern juga. Jadi konsepnya dan kita lagu-lagunya juga lagu-lagu Indonesia banget, dan di situ kita padukan karya desainnya itu batik, kita padukan dengan painting, lukisan. Jadi ada motif-motifnya, motif-motif Bojonegoroan, ada yang melilis putih dan lukisannya juga melilis putih, seperti itu. Kegiatan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa diselenggarakan mulai tanggal 5 hingga 8 Juni mendatang. Kegiatan ini sebagai salah satu bukti keseriusan dari Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan dan mengembangkan batik di Bojonegoro. Selain itu, juga untuk menumbuhkan semangat bagi anak muda di Bojonegoro dalam menghasilkan berbagai macam corak motif batik khas Bojonegoro. Di sisi lain, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa sekaligus membangkitkan semangat bagi para pelaku UMKM, industri kecil menengah, dan memberdayakan ekonomi di Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, mendekati Hari Raya Idul Adha, perajin besek bambu di Kabupaten Jombang kebanjiran pesanan. Mereka mendapatkan pesanan besek untuk tempat pembagian daging kurban. Tak tanggung-tanggung kenaikan pesanan mencapai hingga 600%. Mendekati Hari Raya Idul Adha, perajin besek bambu di Desa Kertorjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terlihat sibuk. Sejumlah warga yang didominasi perempuan lansia ini terus menganyam bambu dengan telaten untuk menyelesaikan banyaknya pesanan yang datang. Tangan dan matanya bergerak seirama membentuk anyaman bambu menjadi wadah berbentuk kotak dengan aneka ukuran. Sementara tidak jauh dari tempat menganyam, perempuan lain sedang membelah bambu menjadi lembaran kecil dan halus. Bambu yang sudah memiliki ukuran sama dan rapi ini menjadi bahan sebelum dianyam menjadi keranjang wadah daging kurban. Susanti, pemilik usaha besek bambu ini, mengakui bahwa usahanya merupakan warisan turun-temurun dari kakek buyutnya. Dirinya mengakui di Hari Raya Kurban ini pesanan besek keranjang bambu terus meningkat pesat. Jika biasanya 1 bulan hanya mendapatkan pesanan 1.000 besek, kali ini meningkat menjadi 6.000 besek. Alasan ramah lingkungan menjadi daya tarik takbir masjid maupun lembaga penyembelih hewan kurban memilih besek bambu sebagai wadah pembagian daging kurban. Naik pemesanannya. Dari berapa ke berapa sebelumnya? Sebelumnya dari 1.000, dalam 1 bulan ini bisa 6.000. Pesannya dari mana pemesannya ini? Ini dari daerah Krian. Terus mana saja selain Krian? Surabaya, Jombang, Kalimantan. Rata-rata alasannya apa kok pakai besek ini? Ramah lingkungan. Untuk harga besek bambu per pak isi 10 dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000, tergantung ukuran dan bentuk yang diinginkan oleh pemesan. Usaha besek warisan keluarganya ini terus eksis terutama saat memasuki Hari Raya Kurban atau hari-hari tertentu. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. 6 lapak dibobol maling, pedagang di Pasar Baru Tuban resah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Aja tapi nek, Dik. tangan kita demi apa Mas? Mas ambune kok bodek. Anu, Dik, aku lo meng bersih-bersih kandang lah, ora icik to, Dik. Kayak pengo. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Aja lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Aja lali lho, Dik. Terserah Mas. Loh, masalah pilkada aja terserah.
Ojo lali nyoblos ya, Cah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sejumlah toko milik pedagang di pasar tradisional Kabupaten Tuban dibobol maling. Akibatnya gula, minyak, bawang, dan sejumlah uang tunai amblas digondol oleh pencuri. Kondisi ini membuat para pedagang di pasar setempat cukup resah lantaran kejadian tersebut terjadi secara terus-menerus. Para pedagang di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi dibuat resah dengan hilangnya barang dagangan mereka. Sebanyak 6 toko dibobol maling dalam waktu seminggu terakhir. Dari keterangan para korban, pencuri membobol kunci toko dan menggasak sejumlah barang yang ada di dalamnya. Hal ini diketahui korban saat hendak berjualan dan mendapati kunci gembok sudah rusak dan beberapa barang juga hilang. Menurut para pedagang yang menjadi korban, ada sedikitnya 6 toko yang dibobol oleh maling dalam 1 minggu terakhir. Maling tersebut menyasar barang dagangan mereka, mulai dari gula, minyak goreng, bawang, hingga uang tunai. Para pedagang berharap agar pengelola pasar setempat memasang kamera CCTV di sejumlah area pasar, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Bu, ini yang kalau di toko sini yang kehilangan apa saja, Bu? Rentengan gini loh Mas, apa itu ada kopi, ada Good Freeze, ada Milo, ada apa cappuccino. Itu masing-masing berapa renteng, Bu, sampai ini? Kira-kira ada 12-an enggak? 12-an ya? Iya. Itu masuknya gimana caranya, Bu? Paling ya dibandrek kuncinya, iya dibandrek. kuncinya. Itu tahu-tahu hilang pas gimana? Pas pagi? Pagi mau disobek, mau dituangin ke dalam gelas, Tahu-tahu sudah nggak ada. Nggak ada itu ya, Bu. Bu, ini yang ngalamin kayak gini di sini siapa saja? Banyak kan? Banyak. Ada bawang brambang, toko sebelah, ada minyak. Bawang merah sama bawang putih sama uang. Uangnya sekitar 200-an. Nah, itu kalau yang bawang merahnya itu diambil berapa kilo? Iya sekitarnya 5 kiloan ada, terus bawang putih 5 kiloan ada. Soalnya aku niteni wis mundung-mundung kalong. Itu pas hilang itu tahu-tahu gimana, Bu? Orangnya masuk. Yo sih tahu-tahunya aku pas mau buka itu buke kan teter, terus mlebu kok kalong kabeh, kan kalong. Sementara itu terkait kejadian ini, pihak pengelola Pasar Baru Tuban mengaku tengah mendatangi sejumlah korban. Agar kejadian serupa tidak terulang, pihak pengelola pasar akan memperketat penjagaan khususnya saat malam hari. Kita bersama keamanan, kita sudah bekerja keras dengan kita hanya tidak ada laporan di kantor, kita hanya dengar. Itu pun langsung kita terjun ke tempat yang kejadian itu sama-sama keamanan yang di situ. Pak, ini kalau malam itu keamanannya keliling atau gimana caranya? Keamanan itu setiap 2 jam atau bahkan 1 jam keliling, sudah keliling. Akibat kejadian pencurian ini, para pedagang merugi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mereka berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, memasuki musim kemarau, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Ngawi cukup meningkat. Hingga kini Satpol PP dan Damkar Ngawi mencatat telah ada 26 kasus kejadian kebakaran. Selama periode bulan Januari hingga awal bulan Juni ini, petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Ngawi mencatat ada 26 kasus kebakaran. Kondisi cuaca yang kering karena memasuki musim kemarau serta faktor kelalaian menjadi penyebab kebakaran tersebut. Kasih Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Ngawi, Purwanto menjelaskan bahwa dari 26 kasus kebakaran, terinci 20 kejadian kebakaran rumah, 5 kendaraan, dan 1 lahan. Diakuinya faktor human error menjadi penyebab kebakaran, mulai dari konsleting listrik dengan penempatan instalasi listrik di tempat yang rawan terbakar dan masih menggunakan kabel serabut, serta kebocoran gas LPG. Sampai saat ini sudah terjadi 26 kali kasus kebakaran, yang mana dengan rincian
Untuk rumah itu sudah 20, sedangkan untuk kendaraan itu ada 5. Terus untuk lahan pekarangan itu 1, yaitu gomblongan atau bambu. Penyebab sendiri Pak? Untuk penyebab sendiri yang di perumahan itu yang banyak ini konsleting listrik. Konsleting listrik ini karena kesadaran dari warga masyarakat saya kira kurang ini ya Pak ya. Jadi untuk sambungan-sambungan listrik yang sudah sekian lama tahun harusnya itu dicek kembali, tapi mungkin lupa atau menyepelekan hal yang kecil, akhirnya terjadilah konsleting listrik dan mengakibatkan rumah itu terbakar. Purwanto menambahkan pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk ekstra waspada terhadap potensi terjadinya kasus kebakaran. Hal ini seiring dengan faktor cuaca yakni kemarau yang diprediksi berlangsung cukup lama pada tahun ini. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Beralih ke berita lainnya, Pemkab Ngawi meminta seluruh petani untuk tidak memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik. Upaya penanggulangan hama tersebut harus kembali dilakukan dengan mengoptimalkan sistem gropyokan dan pemasangan rumah burung hantu. Untuk memberantas hama tikus yang merajalela, pemerintah Kabupaten Ngawi meminta seluruh petani di wilayah setempat untuk meninggalkan jebakan tikus aliran listrik dan kembali beralih ke sistem gropyokan. Upaya tersebut salah satunya seperti yang dilakukan di Desa Babatan, Kecamatan Pangkur Ngawi. Sistem gropyokan ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait dalam upaya penanganan pemberantasan hama tikus. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi Supardi menjelaskan sesuai arahan Bupati, seluruh jajaran terkait mulai di tingkat kecamatan, desa dan petani untuk gencar melakukan program pengendalian hama tikus dengan gropyokan. Selain itu, bisa dilakukan dengan pemasangan pagar plastik atau seng di area lahan pertanian. Menurutnya perlu adanya konsistensi dalam pengendalian hama dengan sistem gropyokan tersebut mengingat ekosistem sudah rusak. Supardi menegaskan jika nyawa manusia lebih mahal dalam melindungi lahan pertanian, sehingga dihimbau jika masih ada yang memasang jebakan tikus dengan aliran listrik, dihimbau untuk segera melepasnya. Arahan Bupati yang kemarin kita sudah Zoom, kita melibatkan semua Pak Camat, semua kepala desa, semua kelompok tani, semua penyuluh dan TNI dan Polri. Pak Bupati menginstruksikan bahwa memang di Ngawi ini, terutama di Ngawi Timur, ini sangat merebah hama tikus. Nah, penanganan untuk tikus ini Pak Bupati menginstruksikan jangan pakai jebakan listrik. Nah itu, makanya pada pagi hari ini kita pada grup yang bersama-sama ini di Desa Babatan, Kecamatan Pangkur, ini sudah kita mulai memang untuk pembasmian itu dengan yang efektif, pertama gropyokan, yang kedua pemasangan pagar dari plastik atau dari seng atau dan masif dengan komputer rubuha. Nanti kita akan koordinasi dengan DPMdes untuk di desa-desa itu pembuatan rubuha yang mana nanti biar ditempati oleh burung hantu sebagai predator daripada tikus itu. Supardi menambahkan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pengadaan rumah burung hantu atau rubuha di masing-masing pemerintahan desa. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Gerindra Tuban pastikan usung incumbent, PDI Perjuangan tunggu keputusan DPP. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawas.
Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024 Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih di Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tuban memastikan akan mendukung Bupati Aditya Halindra Farizky sebagai bakal calon bupati incumbent di Pilkada Tuban 2024. Sementara PDI Perjuangan sudah menyodorkan sejumlah nama-nama potensial bakal calon bupati ke DPP, termasuk nama Bupati Lindra. Dukungan terhadap Bupati Tuban Aditya Halindra Farizky untuk maju kembali dalam Pilkada Tuban tahun 2024 terus menguat. Terbaru Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tuban menyatakan sikap mendukung Bupati Lindra sebagai bakal calon bupati incumbent. Pernyataan sikap politik tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC Gerindra Tuban, Lutfi Firmansyah. Menurutnya, melihat dinamika Pilkada Tuban sampai hari ini, Bupati Lindra masih merupakan satu-satunya bakal calon bupati yang muncul ke publik. Bahkan hingga saat ini, belum ada satupun bakal calon yang memasang banner, baliho, atau alat peraga lainnya. Berdasarkan analisa dinamika politik di Tuban tersebut, DPC Gerindra Tuban kemudian menyampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat atau DPP Gerindra dan diputuskan yang paling memungkinkan diusung adalah calon petahana. Menindaklanjuti sikap politik tersebut, Lutfi mengaku bahwa jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Tuban bersama DPD Golkar Tuban menggelar pertemuan di sebuah tempat. Lutfi juga menegaskan bahwa dukungan Partai Gerindra terhadap Bupati Aditya Halindra Farizky sebagai bakal calon bupati incumbent ini murni tanpa syarat apapun. Termasuk sosok bakal calon wakil bupati Partai Gerindra juga menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Lindra dan Partai Golkar. Tapi Mas Bupati kan pasti punya nanti beberapa nama usulan dari partai pengusungnya ya. Nah, pasti nanti beliau yang menentukan. Bukan partai pengusungnya yang menentukan, tapi adalah Mas Lindra yang menentukan. Siapapun nanti Gerindra juga akan mendukung gitu. Kalau calonnya yang satu, Gerindra pasti akan mendukung. Saat ini karena kita melihat dinamika per hari ini kan calon hanya masih satu, belum ada calon lain. Tapi ketika nanti ada muncul calon lain, dinamika politik bisa berubah juga. Kenapa Gerindra tidak mengusulkan kader sendiri untuk melawan incumbent? Enggak, bisa jadi wakilnya Mas Lindra, tawarkan Mas aku kader. Kalau kita enggak mengusulkan kader. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, Adi Hartanto mengatakan pihaknya sudah melaporkan dinamika politik terkini di Tuban kepada DPP PDI Perjuangan. Selain itu, pihaknya juga telah menyodorkan sejumlah nama-nama potensial bakal calon Bupati Tuban kepada DPP PDIP, termasuk nama Bupati Lindra. Sementara terkait nama yang dipilih, DPC PDI Perjuangan Tuban masih menunggu keputusan dari DPP PDIP. Pilkada gimana Pak? Sesuai dengan mekanisme kepartean, kemarin pada tanggal 28 kita sudah diundang oleh DPD untuk melaksanakan rakor.
DPC sudah melaporkan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Tuban, baik itu penjaringan ya, dan mungkin calon-calon yang potensi kita usulkan ke DPD maupun DPP. Yang diusulkan nanti sama saja. Termasuk juga Mas Lidra. Semua yang berpotensi kita sampaikan ke DPD. Termasuk mungkin ada apa bocoran? Infonya kok ada calon PDI kuat dari luar kabupaten yang akan didatangkan ke sini. Saya belum menerima informasi itu. Tugas DPD hanya melaksanakan penjaringan. Banyak nama yang kita sampaikan ke DPD. Sekedar diketahui, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu 2024 di Tuban dengan raihan 20 kursi DPRD Kabupaten atau 40% dari jumlah kursi yang ada. Melihat dinamika politik di Tuban saat ini, Bupati Lindra yang diusung Partai Golkar berpotensi menjadi calon tunggal. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka anggaran pelaksanaan pilkada serentak dilakukan sharing dengan KPU Provinsi, sehingga terdapat sejumlah kegiatan yang nantinya untuk pembiayaan dibebankan pada KPU Provinsi. Pelaksanaan pilkada serentak tanggal 27 November 2024 mendatang terdapat dua agenda kegiatan, yakni pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketua KPU Ngawi Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan, karena terdapat dua agenda kegiatan tersebut sehingga ada sharing dalam penganggaran dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur. Menurutnya untuk sharing tersebut meliputi honor panitia pemilihan kecamatan atau PPK, serta nanti honor petugas panitia pendaftar pemilih atau Pantarlih. Selain itu juga beberapa item lain seperti bahan sosialisasi dan logistik khusus untuk pemilihan gubernur, semua dari KPU Provinsi. Menurut Prima, semua telah diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Timur. Sedangkan untuk KPU Kabupaten, yakni untuk kebutuhan di pemilihan bupati dan wakil bupati dengan total mencapai 49,9 miliar rupiah. 2024 ini penganggaran tentunya karena bersamaan dengan Pilgub ada Pergub yang mengatur tentang sharing dengan provinsi itu di mata anggaran apa saja. Salah satunya tentunya honor PPK, kemudian PPDP, Pantarlih atau kita menyebutnya dengan Pantarlih, kemudian honor logistik yang terkait dengan Pilgub itu semuanya dia ditanggung oleh provinsi. Tapi ada beberapa hal-hal item yang lain yang mungkin nanti bisa lebih lanjut melalui Pergubnya. Nah, untuk di Kabupaten Ngawi sendiri persiapannya saat ini kita sudah menyelesaikan rekrut untuk PPK dan PPS, kemudian juga sudah mulai dengan menyelesaikan dengan pemetaan TPS. Pemetaan TPS ada pengurangan menjadi 1.370 hanya satu TPS dari semula asumsi 1.371 TPS. Sementara pada pelaksanaan pilkada mendatang, KPU Ngawi juga telah menetapkan jumlah TPS sebanyak 1.370 TPS dengan asumsi jumlah pemilih yakni sebanyak 400 hingga 600 pemilih per TPS. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa di alun-alun Bojonegoro pada Rabu pagi. Kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2024 ini mengusung tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua. Pembukaan acara ini dihadiri langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono beserta penjabat Sekda Provinsi Jawa Timur. Selain itu, hadir pula penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Hadir pula dalam kegiatan ini Anthea Griffin, Acting Konsultan Jenderal Australia, Bupati Blora, Bupati Purworejo, Bupati Pasuruan, serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD Bojonegoro. Kegiatan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini digelar sebagai salah satu bukti keseriusan dari Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan dan mengembangkan batik di Bojonegoro. Selain itu juga untuk menumbuhkan semangat anak muda di Bojonegoro dalam menghasilkan beragam macam corak motif batik khas Bojonegoro. Di sisi lain, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa sekaligus membangkitkan semangat bagi para pelaku UMKM, industri kecil menengah, dan memberdayakan ekonomi di Bojonegoro. Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini menyediakan sedikitnya 80 lebih stand, di mana setiap stand terdapat berbagai macam pameran corak motif batik dari Kabupaten Bojonegoro maupun batik dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, serta terdapat pula produk ekonomi kreatif. Menariknya, rangkaian Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Kabupaten Bojonegoro ini turut pula dilaksanakan lomba fashion batik evening gown, lomba ilustrasi desain tingkat SMA dan SMK, kemudian juga ada workshop batik dan craft, talkshow strategi peningkatan pemasaran UMKM, dan hiburan musik serta fashion show. Opening seremoni Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini dilakukan langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur dan penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur beserta penjabat Bupati Bojonegoro dan penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro. Usai melaksanakan opening seremoni, penjabat Gubernur Jawa Timur didampingi penjabat Bupati Bojonegoro dan rombongan meninjau sejumlah stand pameran. Mereka melihat berbagai macam corak serta motif batik baik dari Bojonegoro maupun dari luar kota Bojonegoro. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan, diselenggarakannya Pekan Batik ini agar dapat menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadi kebanggaan masyarakat Bojonegoro, terutama dapat mengenalkan berbagai macam corak serta motif batik khas Bojonegoro. Gimana nih Pak? Ini khas Bojonegoro? Iya, ini semuanya khas Bojonegoro. Jadi ini coraknya batik ini adalah Sekar Jati namanya, Sekar Jati. Jadi corak batik kita kan menggambarkan kekayaan alam di Bojonegoro. Kan kita kaya dengan jati, Pak. Ya, jadi menggambarkan dan jati juga harus dilestarikan untuk lingkungan. Ini udeng, coraknya Samin, kebanggaan kita, dan ini menggambarkan bahwa budaya Samin bagian dari budaya Bojonegoro. Jadi semua yang kita pakai harusnya menggambarkan budaya Bojonegoro. Jadi kebanggaan. Pak, kalau lokasi pengrajin batik, sentral batik di Bojonegoro di mana saja nih Pak? Di antaranya sekarang ada di Dander, dan itu yang kita dorong, dan beberapa tempat. Tapi memang paling banyak ada di Dander. Harapannya dengan adanya acara ini seperti apa Pak? Ya tentunya tadi yang Pak PJ Gubernur sampaikan, kegiatan batik mudah-mudahan bisa menjadi simpul ekonomi yang bisa terus menggerakkan ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, dan tentunya juga bisa menjadi kebanggaan warga Bojonegoro. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono sangat mengapresiasi kegiatan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari melestarikan budaya bangsa yakni batik, terutama di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan batik dengan berbagai corak motif dari masing-masing daerah. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kegiatan ini karena turut melibatkan langsung para pengrajin batik, para pengusaha di bidang batik dan aksesoris, sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Pertama saya kan melihat dari coraknya Bojonegoro, ada yang Sekar Jati maupun Tengul ya. Nah, Liwis. Ini sudah saya beli semua tadi ya. Jadi saya kira karena Pekan Batiknya di Bojonegoro, saya paling utama melihat detail Bojonegoro ya. Gak enak sama ini kan. Tapi memang kenyataannya ini bagus sekali dipakainya. Nah ini coraknya. Coraknya cerah sekali. Pak, review jujur dari pakaian corak Bojonegoro ya, ini gimana nih Pak? Pertama saya suka yang agak kontras dan cerah, kemudian batiknya tidak terlalu rame ya, dan ada hitam, putih, kemudian tidak terlalu rame lah pokoknya, dan bagus ya. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.